ini di bulan Juli dan Agustus. Dan sebentar lagi kan kompetisi Eropa juga libur karena ada Euro 2024 ya, di bulan Juni dan Juli. Selanjutnya Juli Agustus Olimpiade. Oke, mari kita doakan timnas Indonesia. Kita berikan support doa. Halo pecinta timnas Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Sudah saatnya kita melupakan kekalahan atas timnas Uzbekistan dan mari kita tatap timnas Irak U23 untuk memperebutkan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung besok tanggal 2 Mei, hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Selain memperebutkan tempat ketiga, ini adalah perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Ya, pemenang antara pertandingan Irak melawan Indonesia ini sekaligus akan mendapatkan satu tiket ke Olimpiade Paris. Dan kita tidak perlu meratapi kekalahan melawan Jordania ya, karena memang tujuan awalnya itu kita cuman sampai ke babak 8 besar. Kita sudah dikasih bonus sampai ke babak semifinal. Ini sudah pencapaian yang luar biasa. Karena seperti Pak Erick Thohir bilang, tidak semuanya kita target harus menang. Kita harus prioritas, dan saya katakan tidak semuanya pemain dalam kondisi yang baik. Maksudnya tidak semua pertandingan pemain dalam kondisi yang fit, baik, emosinya stabil, tetap ada naik turun. Makanya dalam pertandingan ada kalah, ada menang, itu wajar. Karena pemain bukanlah robot. Hari ini dia bisa bermain baik, besok belum tentu juga dia bermain baik gitu. Jadi kita harus memaklumi pencapaian yang sudah ditorehkan oleh timnas U23 sudah luar biasa. Ekspektasi kita dari satu pertandingan ke pertandingan lain juga semakin meningkat. Jadi mungkin para pemain juga lama-lama ada beban. Jadi mereka tidak seterusnya bermain dengan bagus ya. Tapi mau gimana pun juga kita harus apresiasi kemenangan atau pencapaian timnas Indonesia U23 ini sampai ke babak semifinal. Dan sekarang kita dukung mereka untuk memperebutkan tempat ketiga sekaligus tiket Olimpiade Paris 2024. Ya, karena memang Olimpiade Paris ini atau Olimpiade cabang sepak bola ini adalah impian setiap pemain sepak bola untuk bermain di Olimpiade. Bahkan misalkan Neymar, Mbappe gitu ya, mereka sangat berkeinginan untuk bermain di Olimpiade. Tapi kadang-kadang klubnya tidak mengizinkan pemain tersebut main di Olimpiade karena Olimpiade bukanlah agenda FIFA ya, jadi tiap klub nggak diwajibkan untuk melepasnya. Tetapi kalau dari segi pemain, bermain di Olimpiade layaknya bermain di Piala Dunia. Itu adalah cita-cita mereka. Nah, andaikan Indonesia lolos ke Olimpiade, itu juga merupakan torehan sejarah luar biasa ya. Setelah tahun 50-an kita masuk Olimpiade di Melbourne, kita sekarang mempunyai kesempatan yang luar biasa. Ini seharusnya tidak disia-siakan oleh pengurus PSSI dan pemain timnas kita, karena impian sudah di depan mata. Kalau mereka gagal lawan Irak, masih ada satu pertandingan playoff dengan wakil dari Afrika. Tetapi melawan Irak ini adalah kesempatan yang sangat besar peluang kita untuk menang. Mengingat Irak bukanlah tim yang diunggulkan ya di turnamen ini, karena dia juga kalau misalkan nih dilihat dari
segi market value pemain. Kalau Uzbekistan kemarin dia 300-an miliar lebih pemainnya. Indonesia 83 miliar lebih. Sedangkan Irak cuma 30 miliaran. Nah, seharusnya kualitas pemain Indonesia dengan Irak masih unggul timnas Indonesia. Karena market value-nya juga tinggian Indonesia. Dan secara di atas kertas, Indonesia peluangnya cukup besar untuk memenangkan pertandingan melawan Irak. Dengan catatan, kondisi pemain timnas Indonesia juga dalam kondisi yang baik. Tidak dalam mental yang down. Nah, makanya ini adalah tugas dari pelatih, dari pengurus PSSI. Pak Erick Thohir juga kemarin kan sudah datang ke ruang ganti pemain ya untuk memberikan semangat buat para pemain. Jadi biar pemain ini nggak down. Dia masih bisa menegakkan kepala di lapangan. Dia masih percaya diri saat menghadapi Irak. Nah, apabila nanti Indonesia menang, ini impian yang luar biasa bagi para pemain Indonesia untuk tampil. Apalagi nanti di Olimpiade ada jatah tim senior. Apalagi nanti di Olimpiade ada jatah slot pemain senior. Mungkin itu rebutan ya, nanti pengen main kayak Jordi Amat, Jay Isis. Itu pasti pengen main, pengen ikut main ke situ. Nah, tinggal nanti pelatih itu yang menentukan siapa yang dibutuhkan untuk mengisi slot pemain senior tersebut. Karena juga nanti juga klubnya juga belum tentu mengizinkan, misalkan Tom Haye, karena kan di SC Heerenveen Tom Haye adalah pemain utama. Kalau misalkan lagi kompetisi lagi berjalan, ya belum tentu diizinkan ya. Tapi enaknya kemungkinan kompetisi Eropa lagi libur. Karena perhelatan Olimpiade ini di bulan Juli dan Agustus. Dan sebentar lagi kan kompetisi Eropa juga libur karena ada Euro 2024 ya, di bulan Juni dan Juli. Selanjutnya Juli Agustus Olimpiade. Oke, mari kita doakan timnas Indonesia. Kita berikan support, doa supaya mereka dapat memenangkan pertandingan melawan timnas Irak U23, sekaligus meraih cita-cita semua pengurus PSSI, semua anak bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, untuk menyaksikan timnas Indonesia tampil di Olimpiade.